Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini cerita kita adalah menyelidiki calon penghuni surga. Ini berasal dari sebuah kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya sedang berkumpul. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Sahabat saling memandang antara satu dengan yang lain dan penasaran siapa gerangan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian lewatlah seorang laki-laki yang sedang membersihkan jenggotnya dari bekas air wudhu dan tangan kirinya sedang menenteng sendalnya. Pada keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian beliau berkata lagi, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Sahabat penasaran, siapa lagi gerangan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata sahabat sekalian, yang lewat adalah orang yang sama. Lelaki yang kemarin datang lewat, dia lewat dengan membersihkan jenggotnya sambil menenteng sendalnya. Sampai hari ketiga, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata lagi, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Sahabat kemudian masih penasaran siapa gerangan yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Ternyata hari ketiga yang lewat adalah orang yang sama. Orang yang lewat dengan membersihkan jenggotnya sambil menenteng sendal. Salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, apa kiranya amalan-amalan dilakukan oleh orang ini sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As menyusun sebuah rencana untuk melakukan penyelidikan. Maka Abdullah bin Amr bin As kemudian mengikuti orang ini sampai di rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, dia mengucapkan salam, dia bercerita, menyusun strategi, dan dia bercerita bahwa dia ada masalah dengan ayahnya. Kata Abdullah bin Amr bin As, bolehkah saya menginap di rumah Anda selama beberapa hari? Kata orang ini, silahkan. Maka Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah orang tersebut. Pada malam pertama dalam masa penyelidikannya, dia berharap ada amalan-amalan yang istimewa yang dilihat dari orang ini. Dia berharap pada saat tengah malam dia melihat orang ini bangun bersujud dengan penuh kekhusyuan meneteskan air mata. Tapi ternyata pada saat malam hari dia tidak mendapati orang tersebut bangun melaksanakan salat malam. Dia terbangun hanya pada saat untuk melaksanakan salat subuh. Hari kedua Abdullah bin Amr bin As kemudian terjaga lagi, berjaga-jaga. Amalan apa kiranya dilakukan oleh orang ini sehingga disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata dia adalah calon penghuni surga. Ternyata di malam kedua dia tidak mendapatkan apa-apa, sama seperti malam-malam kemarin. Dia tidak mendapati melaksanakan salat malam, berzikir seperti amalan-amalan istimewa lainnya kecuali pada saat salat subuh. Sampai hari ketiga atau malam ketiga sama seperti malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Tidak ada amalan istimewa. Kemudian Abdullah bin Amr bin As kemudian pamit kepada orang ini. Dia bercerita dan berterus terang, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan ayah saya. Saya hanya ingin tahu amalan apa kiranya yang Anda lakukan sehingga Anda dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penghuni surga. Maka orang ini berkata, amalan yang saya lakukan ya seperti yang Anda lihat. Saya tidak punya amalan-amalan yang istimewa. Abdullah bin Amr bin As kemudian mau kembali, tapi kemudian orang ini berkata, mungkin salah satu di antara amalan yang ada pada diri saya hanya satu, yaitu saya tidak pernah mempunyai rasa benci terhadap sesama muslim, dan saya tidak punya rasa dengki terhadap apa yang diberikan Allah terhadap orang lain. Itu saja. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Amr bin As baru tahu ternyata ini rahasianya.
Ternyata orang ini tidak punya rasa benci terhadap sesama muslim, kemudian dia tidak memiliki rasa dengki terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini amalan sederhana sepertinya, tapi sulit untuk kita terapkan, sahabat-sahabat sekalian. Inilah yang harus kita ikhtiarkan, upayakan bagaimana dalam kehidupan ini kita memupuk rasa persaudaraan terhadap saudara-saudara kita sama muslim. Sebab Allah sendiri mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Tapi sungguh sangat mengherankan, kadang-kadang syahadat kita sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, tapi hanya gara-gara perbedaan khilafiyah di antara kita, kadang-kadang kita saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling mengkafirkan. Padahal yang berbeda adalah hanya persoalan khilafiyah, bukan persoalan-persoalan usuliyah, bukan persoalan-persoalan pokok, bukan persoalan akidah. Jadi sudah seharusnya umat Islam ini saling menghargai dan saling menghormati. Yang kemudian amalan yang kedua, ternyata dia tidak memiliki rasa dengki. Artinya apa? Dia selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan buat dirinya. Kadang-kadang kita merasa iri kepada orang lain terhadap apa yang orang lain miliki. Padahal kalau kita berpikir, sahabat sekalian, Allah sudah begitu banyak memberikan buat diri kita. Dan boleh jadi, seandainya kita tahu, boleh jadi orang lain pun akan merasa iri kepada kita atas apa yang kita miliki. Ya, cuma kadang-kadang kita tidak sadari. Karena itu, sahabat sekalian, sifat qanaah, merasa cukup, bersyukur kepada Allah adalah sifat-sifat yang sangat mulia. Inilah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh calon penghuni surga yang mana dalam hidupnya amalannya sederhana tapi Masya Allah luar biasa, istiqamah dalam amalan itu. Wallahu ta'ala alam. Semoga insyaAllah kita juga termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.